Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik Madinah di tengah malam, duduk sejenak di tengah lapang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah burung sarapang. Udah sarapan Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita semua istiqamah iman dan Islam, matinya husnul khatimah, dan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lebih dari 1000 orang dibagi 2 kelompok. Jadi hari ini tanggal 3 tabligh akbar pertama, besok sholat Jumat, hari Sabtu itu tabligh akbar gelombang yang kedua. Kalau 1000 terlalu ramai, terlalu penuh. Jadi gelombang pertama ini kumpul semuanya dari mulai Malaysia. Ini jamaah kita travel ikhlas. Ada Ibu Nur Khadijah dari Brunei Darussalam. Ada dari yang ungu-ungu ini dari Riau, Cahaya Hati. Ada travel Ustadz Abdullah Yusuf dari Sulawesi, Makassar. Ada banyaklah pokoknya. Yang nggak saya sebutkan jangan sakit hati, jangan tersinggung. Bukan karena saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita pagi ini adalah sampai lupa nyebut yang membawa saya. Ini yang tas hijau, nampak direkturnya di belakang lagi live streaming, PDA Travel. Ada Ustadz Tamimi dari Surabaya. Ada ya Surabaya. Are-are, pripun kabare? Api. Masya Allah, tabarakallah. Jasmine Tour. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pagi ini bagaimana ibadah umroh ini membentuk sikap kita, perilaku kita, dari mulai tutur kata, perbuatan, sampai lisan kita. Ini semua dibentuk melalui umroh ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan insa. Insa itu manusia. Insa itu asal katanya uns. Uns artinya jinak. Kenapa manusia ini disebut jinak? Karena ada lawannya. Lawannya itu adalah buas. Jadi kalau ada teman kita yang buas, berarti dia belum jinak, belum layak disebut dengan insa. Nah, bagaimana cara membentuk manusia ini supaya dia keluar dari buas menjadi jinak? Kalau burung dikandangkan dia. Itu yang ibu bapak dengar dari tadi itu suara burung di kandang. Supaya jangan cemas, jangan sangka itu harimau. Sedangkan manusia ini, bagaimana supaya dia keluar dari sifat buas menjadi jinak? Maka diberi dia beberapa ibadah, sholat, puasa. Tapi ibadah yang paling kuat membentuknya itu adalah ibadah umroh. Makanya setelah umroh ini insya Allah jinak semuanya. Makanya kalau ada suami ibu yang masih buas, suruh dia umroh, insya Allah jinak dia, insya Allah. Jadi dari awal itu kebuasan kita itu sudah dilembutkan dari mulai mau menyisihkan uang untuk berangkat umroh. Itu sudah jinak itu. Maunya duit ini beli pancing, mohon maaf yang suka mancing. Maunya duit ini tabung-tabung beli motor, yang suka moge.
mohon maaf nih Bang Adi, Harley Davidson. Maunya mau duit ini untuk beli mobil off-road, maunya mau duit ini untuk naik ke gunung. Lalu dijinakkan. Tinggalkan hobimu sejenak, tinggalkan hawa nafsumu sejenak, tabung-tabung sedikit, lembutkan hatimu, berangkat ke Baitullah. Jadi mudah-mudahan yang sudah melembutkan hatinya untuk ke Baitullah ini, pulang dari umrah ini betul-betul lembut dan jinak hatinya, insyaallah. Dari awal proses mengumpulkan uang, lalu kemudian setelah lembut hatinya, nyetorkan bayar umrah, dia kalahkan hawa nafsunya. Bagi yang laki-laki itu tadi hobi itu dia kalahkan. Bagi yang perempuan juga semua keinginan dia kalahkan. Ingin supaya apa itu yang buat wajah putih? Skincare, saya lupa skincare. Iklan skincare dia tahan dulu, nggak apa-apa hitam sebentar. Mau ini segala macam, mau shopping, mau ganti tas kulit, mau beli koper baru, mau baju baru, tahan dulu, lembutkan hati. Maka tabung berangkat. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jadi dari awal ini sudah dilembutkan hatinya dulu lembut. Lalu setelah itu dari travel masing-masing dibuat acara manasik umroh. Di situ orang yang ikut manasik ini kalau masih egonya tinggi nggak bisa ikut manasik. Saya dokter spesialis, saya profesor doktor, saya tentara, saya polisi, saya pejabat, saya orang hebat. Ngapain saya ikut manasik? Tapi begitu dia ikut manasik, lepaskan baju seragammu, lepaskan titelmu. Kau memang dokter spesialis, kau memang profesor doktor, kau memang pakar. Tapi dalam masalah umroh ini kita serahkan pada yang lebih tahu. Maka saat itu dia duduk sebagai orang yang jahil. Jahil maksudnya tidak punya ilmu. Jahil bukan maksudnya jahiliyah Abu Jahal Abu Lahab. Jahil, saya nggak punya ilmu. Maka saat manasik itu dia sedang merendahkan dirinya. Saya ini memang pejabat Pak Ustadz, tapi di kantor saya. Saya ini memang kepala dinas Pak Ustadz, tapi di kantor dinas. Saya ini kepala bagian Pak Ustadz, tapi di kantor. Tapi untuk di sini saya orang yang jahil. Saya nggak ngerti umroh itu Pak Ustadz. Saya sangka dulu dari sofa ke Marwah balik lagi ke sofa itu dihitung satu. Oh ternyata sofa ke Marwah, Marwah ke sofa satu Pak Ustadz. Saya sangka dulu yang namanya tahalul itu gundul. Istri saya pun mesti digundul juga. Rupanya cuman laki-laki aja Pak Ustadz. Jadi kita betul-betul jahil. Nah ini semua adalah orang yang sudah menundukkan dirinya. Jadi ini proses-proses ini umroh ini, dari mulai bayar duitnya sampai ikut manasiknya itu disombong. Kesombongannya itu betul-betul sedang dipotong, digunting. Ini yang hari ini duduk. Ini kalau di kantornya masing-masing, di office-nya orang-orang hebat semua. Tapi ini hari ini mau dia duduk di atas karpet di bawah pohon kurma. Nah, kalau sekedar pohon-pohon begini di Riau banyak begini, kebun sawit. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kayaknya nanti kalau foto ini diposting, kata orang di Riau, ini paling-paling di Pelalawan ini kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian berangkat ke tanah suci. Di saat berangkat semuanya rapi. Pakai baju batik travel masing-masing, pakai sepatu. Begitu mulai 5 jam perjalanan, mulai kancing itu buka 2. Masuk 7 jam perjalanan, mulai berubah itu raut wajah. Begitu mau turun, kancing bawah naik ke atas. Tas sudah kemana-mana. Bawaan mata ini merah aja. Yang ada di pelupuk mata ini cuma 1 bungkus rokok. 9 jam nggak ketemu. Egonya bangkit, lapar, belum minum kopi, belum minum teh, belum makanan kesukaan, ngantuknya karena perbedaan 4 jam. Sampai
ngantri panjang, yang selama ini dilayani, yang selama ini dihormati, yang selama ini dimuliakan, sekarang badan lelah, belum mandi, belum makan, bawaan stres, lagi-lagi dilunakkan, dilembutkan. Biasanya kalau di rumah bukan main, ketemu sama istrinya, sayang, tapi begitu di airport, lama kali ini. Maka saat itu dia sedang dijinakkan, dilembutkan. Maka kata ustadz yang membimbing, banyak-banyak istighfar pak, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat, kita menuju kota Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini proses semua ini. Yang sholat banyak, yang puasa sunat banyak, tapi yang umroh ini insya Allah yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masuk Islam dipilih Allah, yang sholat dipilih Allah, tapi umroh ini orang-orang yang lulus fit and proper test insya Allah. Lalu kemudian setelah itu sampai ke hotel, sampai di hotel menunggu kunci kamar. Yang selama ini kalau di kampung halaman ramah, lembut, dimuliakan, dihormati, sampai di hotel nunggu dulu. Maunya banyak keinginan-keinginan. Saya jauh-jauh mau sekamar dengan istri saya, kenapa sekamar dengan laki-laki? Saya di rumah saya di kamar berdua, ini kenapa ramai sekali, macam ikan sarden. Ini proses untuk menghilangkan ego, karena tujuan kita adalah Masjid Nabawi. Lebih lama-lama berada dalam masjid iktikaf, lebih lama-lama berzikir, lebih lama-lama khatam Quran. Kalaulah kemari hanya untuk tidur, bagus makan antimo. Kalaulah kesini hanya untuk di kamar, bagus kita menyewa hotel, tinggal di kamar. Tapi kamar hotel ini hanya sekedar mandi, ganti baju, setelah itu kita belanja lagi. Ustaz Somad ini kayaknya nyindir saya ini. Tolong kalau dengar saya ngomong, jangan merasa saya baru dapat masukan. Jangan Ustaz Somad ini ada yang bisik kayak tadi, enggak ada. Saya ngomong itu apa yang ada di pikiran saya aja. Kalau kebetulan ibu tersinggung, ya kebetulan. Kalau bapak tersinggung, ya kebetulan. Nah, jadi jangan kunciin dengar saya ngomong satu, jangan tersinggung. Karena ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Nah, setelah dapat kamar, kemudian dapat jadwal ke masjid. Selama ini kalau masuk ke masjid disambut dengan Tala'al badru alaina. Selama ini kalau masuk masjid pasang umbul-umbul. Selama ini kalau masuk masjid disambut oleh Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus. Selama ini kalau masuk masjid dimuliakan, disambut dengan rebana. Begitu masuk masjid langsung diusir sama polisi. Roh, haji. Kenapa? Terlambat, udah ditutup. Ini Ustaz ngomongin siapa nih? Saya sendiri. Saya terlambat. Udah tutup, suruh pintu. Selama ini terlambat pun kita disediakan di depan. Kursi ini jangan ditempati dulu. Kursi Pak Camat, kursi Pak Kades, kursi Pak Kapolres, kursi Pak Dandim, kursi Datuk, kursi Tan Sri. Begitu sampai ke Masjid Nabawi, yang nggak mandi 3 hari, kalau dia cepat dia duluan depan. Kami kemarin di belakang ngelihat ada orang di depan, rambutnya kayak Bob Marley, gulung-gulung macam sumbu kompor, bajunya udah warna putih, itu udah warnanya rame macam-macam. Dia duduk di depan, mau apa dia duluan sampai, ya kita di belakang. Begitulah Masjid Nabawi. Allah SWT sedang mengikis keegoan, kesombongan, kehebatan kita. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung, kau bukan siapa-siapa, engkau hanyalah manusia biasa. Duduk kita sedang duduk dengan ngobrol dengan kawan,
luar biasa senang, yang lain ngambil foto-foto. Kalau di tempat lain, orang lain ikut dengan kita ngobrol bersama. Tapi begitu di Masjid Nabawi, melihat kita senang ketawa, apa kata orang lain? Apa maknanya? Keegoan kita, kesombongan kita, kehebatan kita, popularitas, jabatan, kekayaan. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Di kampung kita orang kenal kita, di sini siapa yang mau kenal kita? Yang di kampungnya merasa ganteng, mancung, rambut ikal, tinggi, di sini orang begitu semua. Yang di Indonesia merasa sudah berhasil operasi plastik, wajah sudah suntik putih, bibir sudah dikerimbat putih merah, hidung sudah disuntik mancung, sudah menyangka paling cantik. Di sini sholat, assalamualaikum warahmatullah, begitu semua mukanya. Dia nggak ada pakai operasi, kun fayakun, asli ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. La fadla bainal arabi wal ajam, tak ada beda antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad, tak ada beda antara yang kulit hitam dengan yang kulit putih. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Jadi datang kemari adalah menghilangkan keegoan, kesombongan. Saya kalau saya perturutkan, undangan ke Makassar disambut orang Makassar, undangan ke Kuala Lumpur disambut jamaah Malaysia, undangan lagi ke Banjarmasin disambut Kalimantan. Tapi begitu kita di Saudi Arabia, masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Maka sedang menyadarkan diri kita. Maka siapa tetangga, kawan, sahabat yang nggak sadar diri, merasa hebat, merasa angkuh, merasa paling kaya, merasa paling ganteng, merasa paling cantik, itu perlu disuruh daftar umroh segera. Cari orang di kampung itu yang merasa paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling cantik, merasa paling ganteng, merasa paling mulia, merasa tinggi jabatannya. Ajak dia berangkat umroh, sampai di Masjid Nabawi, di tempat orang-orang ramai itu, tinggalkan. Intip dari jauh, takut dia hilang kan. Udah agak-agak nyasar, baru dekati. Aduh, tadi lupa tadi. Habis itu setelah sampai rumah, kirim rekaman dia kehilangan. Ini kerjaan siapa nih? Kerjaan saya. Saya kemarin duduk dalam Masjid Nabawi, kawan-kawan saya nanya, sedang di mana? Saya pakai masker, saya ke video kan, mereka yang nyari-nyari saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang selama ini kita sibuk dengan dunia. Rajin betul lah Bapak ini Pak Ustadz. Kenapa? Jam 3 dia sudah di musola Pak Ustadz, nunggu sholat asar. Saya ngeliat dia Pak Ustadz, rupanya sholat zuhur jam 3. Disangka teman, nunggu sholat asar. Sibuk meeting, sibuk mancing, sibuk searching, sibuk browsing, sibuk semuanya, sampai wudhu zuhur untuk asar. Allahu Akbar. Oh, mungkin dia tahiyatul masjid. Loh, kok 3 rakaat? Mungkin dia lupa. Loh, kok 4 rakaat? Mungkin dia terlalu cepat sholat asar. Bro, baru jam 3, belum azan asar. Mohon maaf, aku sholat zuhur. Di sini 1 jam sebelum azan kita sudah duduk, mandi, bersih, datang ke masjid, masuk tahiyatul masjid, sholli. Kawan saya itu Pak Ustadz, sebelum azan, 1 jam sebelum azan sudah berangkat dari hotel Pak Ustadz. Masya Allah. Terus pas saya masuk ke masjid, saya tengok dia di luar masjid. Loh, kok bisa 1 jam sebelum azan sudah berangkat dari hotel, tetap nggak bisa masuk masjid? Rupanya mampirnya lama. Mampir ngeliat peci 10 menit, nampak anak onta 15 menit, nawar lagi. Jadi selesai dari hotel langsung ke masjid. Sampai masjid, usolli sunnatan tahiyatul masjid.
saya sholat sunat tahiyatul masjid. Usahakan berpindah-pindah. Kenapa? Setiap tempat sujud kita itu nanti akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, salat sunat. Tahiyatul masjid, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Yang selama ini malas salat sunat, kalau ditanya, kenapa kamu gak pernah salat sunat? Salat sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa. Iya juga ya. Ini bukan masalah nggak apa-apa, kan sayang selama di sini di tanah suci yang baik-baik ini, maka kita sholat sunat. 1 kali sholat sunat di Masjidil Haram 100.000 kali, di Masjid Nabawi 1000 kali, di Masjidil Aqsa 500 kali. Maka kita manfaatkan sebanyak-banyaknya, tapi jangan dihitung. Yang dicatat dihitung 500, 1000. Nanti pas pulang, pas diajak orang, kamu gak sholat sunat, sudah full. Nah ini proses kita membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Kalau kebetulan pagi, oke lah pagi ini enggak, besok pagi sholat sunat duha, apalagi besok hari Jumat. Dari mulai maghrib nanti malam, maghrib ke isya, jangan pulang, baca surat Al-Kahfi. Gak bisa maghrib ke isya, habis isya. Habis isya makan Pak Ustadz, nanti malam datang ke masjid jam 3, jam 4, jam 5 azan subuh, menjelang jam 5 habis subuh. Kalau habis subuh saya nggak bisa baca Al-Kahfi Pak Ustadz, takut sarapan habis di hotel. Yang penting jangan sampai besok azan maghrib, man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi, adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai ke Jumat berikutnya. Nah, ini kita baca. Bagaimana dengan surat Yasin? Man qara'a Yasin lailatal Jum'ah, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam. Tidak disebutkan malam apa, pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya segala dosa-dosanya sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita perbanyak ibadah selama di sini, jangan sampai ada kosong, membalaskan masa lalu kita yang penuh dengan kelalaian, lupa, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, sibuk mengurus anak, sibuk. Nah, ini kita betul-betul lapang kosong. Memang saya umroh ini anak nggak ikut Pak Ustadz, tapi ini catatannya banyak betul Pak Ustadz. Ada minta belikan anak onta, ada minta belikan saja secukupnya sebagai oleh-oleh. Waktu kita perbanyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka umrah ini membentuk sifat kita. Nanti sampai pada hari terakhir kita di kota Madinah, kita pun bersihkan semua. Mungkin selama 4 hari kuku sudah mulai panjang, potong kuku, lihat wajah di cermin baik-baik. Di kamar mandi ada cermin kaca pembesar, nampak rupanya bulu hidung sudah bisa dikepang, potong, jangan nanti digatal, cabut, kena dam. Lalu kemudian sudah siap-siap mandi bersih, kita pun menuju Bir Ali. Labbaik Allahumma umrah, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Setelah itu salat sunat ihram, labbaik Allahumma umrah. Setelah salat sunat ihram berniat labbaik Allahumma umrah. Setelah itu kita pun dididik untuk betul-betul menjaga diri. Minum khamar haram, jelas minum khamar haram. Berjudi haram, jelas judi haram. Narkoba haram, zina haram, jelas. Tapi ini ada sesuatu yang halal. Halal. Apa dia? Mencabut rambut kita. Rambut kita halal. Alis mata kita halal. Ngupil bulu hidung kita halal. Saya Pak Ustadz kira-kira kena dam nggak nih Pak Ustadz? Kenapa? Saya tadi ngupil. Ya ngupil nggak kena dam, tapi bulunya ikut.
dia kena. Jadi kalau melanggar yang haram itu biasa di luar ihram. Di dalam ihram ini bukan sesuatu yang haram, tapi kita jaga betul-betul baik-baik. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung kaki itu apa? Kuku. Ujung kaki, kuku. Kuku pun nggak boleh dipotong, nggak boleh dicabut. Ujung rambut, rambut nggak boleh dicabut. Dari ujung rambut sampai ke ujung kuku tidak boleh ada yang tercabut. Maka pada saat itu ujung lidah, ujung mata, semua ditengok. Ujung lidah bercakap yang macam-macam sampai naik ke atas bis. Habis dari bir Ali, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Biasanya pembimbing paling kuat 5 sampai 10. Habis itu pembimbingnya kuat, jamaahnya teler. Mulailah ada yang ngajak ngobrol. Itu ku tengok siapa itu, asik belanja aja. Kopernya udah bercucu. Maka kita ingatkan dia. Tapi saya bukan ustadz, saya gimana mau menasihati dia? Nggak usah nasihati dia, nggak usah ceramahi dia. Gitu dia sudah mulai agak-agak ngomong, langsung aja labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Memperbanyak talbiyah. Saya talbiyah nggak hafal Pak Ustadz, solawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya baru tobat Pak Ustadz, saya mu'allab Pak Ustadz, solawat pun nggak bisa Pak Ustadz. La ilaha illallah, la ilaha illallah pun tak bisa Pak Ustadz. Allah, 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 Allah pun tak bisa, mati aja lah. Apalagi zikir yang paling ringan daripada Allah, Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Allah, 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 Allah. Beli tasbih. Beli tasbih itu untuk kita bertasbih, bukan beli tasbih untuk oleh-oleh. Ini beli tasbih 100, semuanya untuk oleh-oleh. Tinggal 1 untuk mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Mobilnya masuk surga, yang punya mobil masuk neraka. Ini umrah ini memang betul-betul membentuk kita. Membentuk kita dari mulai yang sekecil-kecilnya, lalu kemudian sampai di kota Makkah, kita pun turun ke bawah pelataran melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra wa zid man syarrafahu wa karramahu. Kalau hafal, kalau nggak hafal ikuti aja kata pembimbing. Allahumma, Allahumma zid, zid hadzal baita, hadzal baita. Nggak hafal saya Pak Ustadz, ikuti pembimbing. Suara pembimbing nggak jelas Pak Ustadz, nggak usah ikuti. Doakan aja pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, lindungi Baitullah ini dari Amerika, dari Israel, dari Yahudi, dari orang jahat. Sebagaimana aku sampai kemari, ya Allah, sampaikan pula anakku, cucuku, keturunanku sampai hari kiamat. Doa nggak mesti pakai bahasa Arab. Sholat yang pakai bahasa Arab. Kalau doa nggak usah pakai bahasa Arab. Doa itu yang penting 4 aja pakai bahasa Arab. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Itu cuma yang pakai bahasa Arab. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Habis itu doa masing-masing kita. Yang Malaysia pakai bahasa Malaysia, yang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Saya kalau pakai bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustadz. Saya orang Jawa, apa ke bahasa Jawa? Iki wis pirang-pirang dino bojone rong teko. Wis ngalur ngidul ngetan piye iki ya Allah. Saya bukan orang Jawa Pak Ustadz, saya orang Minang. Apa ke bahasa Minang? Iko ba acara go. Anak abanan pertama alum balaki nang kedua alum babini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Inilah masanya hati kita sedang khusyuk, hati kita sedang tawaduk, hati kita sedang rendah, meneteskan air mata. Maka selama ini kita jauh dari Kuala Lumpur, dari
Makassar, dari Banjarmasin, dari Aceh, sekarang langsung di hadapan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak usah hiraukan orang bawa handphone, tak usah hiraukan orang ngobrol macam-macam. Kita sedang berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak semua orang bisa sampai ke makam Nabi itu. Berapa banyak orang-orang kaya tak pernah terbuka pintu hatinya. Berapa banyak orang pejabat sibuk tidak pernah bisa sampai ke sana. Berapa banyak orang yang hatinya terbuka, duitnya tak ada. Berapa banyak orang yang duitnya ada, hatinya tak terbuka. Berapa banyak orang yang hatinya terbuka, duitnya ada, badannya sakit. Kita 3 rukun ini ada. Duit ada, hati terbuka, badan sehat. Sampai ke sini jangan sia-siakan. Saya tiap hari mau ziarah Pak Ustaz, nggak apa-apa, datang. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Aku bertawassul kepadamu, aku mohon kepadamu ya Allah, berkat Nabi Muhammad SAW, mudahkanlah jodoh anak-anakku, mudahkanlah jodoh keponakanku, jodoh aku juga ya Allah. Istrinya udah meninggal. Ibu mau marah ha? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian setelah kita tawaf, kita pun bersa'i, lalu setelah itu kita tahallul, mencukur rambut. Ini Ustaz Abu Somad ini rambutnya udah nggak rapi nih, ini jambangnya udah kemana-mana. Ini persiapan untuk gundul nanti. Jadi kalau ada yang mengatakan Ustaz Somad nggak punya tukang pangkas di Pekanbaru, ada tukang pangkas, tapi sengaja saya memang nggak pangkas, makanya udah panjang-panjang. Karena kan 10 rial, masa kita udah pendek, rugilah 10 rial. Jadi agak panjangkan dikit, biar banyak kerja dia kan. Masa saya rapi di Pekanbaru, sebelum berangkat umroh rapi dulu Pak Ustadz, terus apa kerja dia? Cuma kan panjang sedikit. Nanti sampai di bawah Zam-Zam Tower baru digunting, potong. Nah, sebagaimana rontoknya, keluarnya, habisnya rambut kita, begitulah dosa-dosa kita semuanya rontok lepas di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Pulang nanti ke kampung halaman seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Ibu lihat bagaimana orang kalau ketemu dengan bayi, senyum semua kan? Kalau udah nengok bayi, begitulah nanti waktu ibu keluar dari airport, semua yang nyambut itu. Jangan heran. Jangan heran, nanti bapak begitu keluar dari airport semua menyambut. Ingat cakap saya ini, betul kata Ustaz Somad. Berarti mereka ini melihat saya seperti bayi, pakai minyak tawon. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, bayi. Cobalah ibu bapak, coba ibu pegang bayi. Ibu pegang bayi gini, nggak berapa lama dipegang kencing bayi. Belum pernah ada orang ngamuk-ngamuk sama bayi. Kenapa kok kencing? Bayi kurang ajar? Nggak pernah. Kenapa orang nggak marah? Kenapa orang nggak marah? Karena bayi tak berdosa. Malah ketika kena kencing apa kata dia? Nampaknya saya mau dapat rezeki nih, dikencingi bayi. Coba bapaknya yang kencing. Itu menunjukkan orang yang tak berdosa itu orang nggak bisa marah. Makanya ibu bapak nanti pulang itu tes lah. Kalau tetangga masih marah, berarti belum bayi. Mudah-mudahan kita semuanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibu kita, insya Allah. Bersih sebersih-bersihnya. Maka setelah itu kain yang sudah putih bersih, maka sayang jangan sampai kotor. Tadi saya sebelum berangkat ini duduk pas minum nggak pakai baju, pakai singlet. Kenapa? Takut tumpah. Satu-satunya baju putih. Bayangkan kalau sebelum berangkat tadi pas minum kopi di kamar tumpah, gimana saya mau menghadapi orang-orang suci ini pakai baju yang kotor? Maka saya jaga betul-betul. Tengok aja lipatannya masih tajam. Istri saya nyetrika nih tadi. Coba kau tengok di kamar tuh ada tak setrika? Ada, setrikakan dulu. Aku mau menghadapi orang-orang yang bersih, maka mesti dengan baju yang bersih.
Pas sampai ke sini saya tengok orang bajunya hitam semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menghadapi manusia aja kita mesti pakai baju yang bersih. Bagaimana kita akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala? Yaumatu belas sarair. Pada hari itu dibukakan segala rahasia-rahasia. Makanya di antara doa kita, Allahumma astur uyubana wala aiban illa satartah. Kalau ada aib cacat kami, tutupilah ya Allah. Siapalah di antara kita yang tak berdosa? Yang tak berdosa itu cuma 3. Anak bayi, orang tidur, orang gila. Dikatakan bayi, enggak ada lagi yang mirip bayi. Dikatakan tidur, sudah bangun semua. Bayi tidak, tidur tidak, berarti tinggal nomor 3. Kita ini tempatnya dosa semua. Ustadz Abdul Somad, Ustadz kami hormati, kami muliakan. Karena Allah sayang, ditutupinya dosa-dosa kita semua. Sebagaimana ditutupinya dosa kita di sini, ditutupinya pula lah dosa kita di akhirat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal. Sampai akhirnya kita pun akan pulang ke tanah air, naik pesawat, pulang sampai ke Pekanbaru, sampai ke Aceh, sampai ke Kuala Lumpur, sampai ke Ujung Pandang, sampai ke Banjarbaru. Setelah itu kita pun jumpa lagi dengan keluarga, semangat lagi, ceritakan kepada semuanya. Maka setelah itu mereka pun semangat pula untuk berangkat. Dan setelah itu kita akan jumpa lagi di kebun kurma ini di masa-masa akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pagi ini, ibadah umrah merubah perilaku. Dulu Pak Ustadz, suami saya sebelum umroh itu sombong Pak Ustadz. Kalau jalan kemana-mana minta dihormati, minta dimuliakan. Sekarang setelah pulang umroh, alhamdulillah Pak Ustadz, sudah nggak sombong lagi. Kenapa? Nggak bisa jalan. Mudah-mudahan sehat semuanya. Istri saya dulu Pak Ustadz orangnya pelit, bakhil. Tapi setelah balik umroh nih Pak Ustadz, dulu kalau lewat kota 2.000. Sekarang setelah balik berubah Pak Ustadz. Berapa? 2.500. Ya nggak apa-apalah, ada perubahan. Dulu nggak mau tahu sama orang Pak Ustadz, kesana sendiri, kesana sendiri. Sekarang pulang dengan umroh berjamaah, pakai seragam, wirid yasin, karena terbiasa pakai. Nggak mau lagi menyendiri Pak Ustadz. Dulu orangnya egois. Setelah pulang umroh nggak mau sendirian. Kenapa? Karena pernah pulang dari hotel sendirian nyasar Pak Ustadz. Sekarang alhamdulillah sudah. Jadi saya mau mendengar berita yang baik-baik. Yang dulu tak pernah sholat, alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya nggak sholat, balik dari umrah sekarang udah sholat Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Idul Adha Pak Ustadz. Itu pun karena bawa kupon untuk ngambil daging kurban. Nggak ada gunanya ibadah umrah ini kalau tidak sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Nanti bapak ibu masuk ke Taman Raudhah, amin. Ada mihrab tempat Nabi jadi imam. Lihat di samping kiri mihrab itu ada tiang-tiang sebelah kiri, ada tulisan as-sholatu imaduddin. Sholat tiang agama. Tiangnya agama ini adalah sholat, bukan somat. Sholat. Jadi kalau sudah tiangnya tumbang, umrohnya ini terbang melayang. Nah, jadi selama di sini banyak-banyak sholat, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu tausiah. Berikutnya saya bacakan beberapa pertanyaan. Habis itu kita akan foto bersama. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, kalau masuk TV gitu. Rindu udah lama nggak masuk TV. Ini dari Travel Ikhlas Malaysia. Allah mengazab satu kaum atas dosa satu hambanya. Jadi mengapa tidak diasingkan? Karena orang yang tak buat dosa pun diazab karena orang yang berdosa. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu azab Allah. Kalau dia datang, dia tidak menimpa yang jahat saja. Kalau tsunami datang, apakah tsunami itu menggulung rumah yang jahat saja? Tidak. Apakah tsunami itu waktu datang dari tengah laut, ditanyanya dulu, awak sembahyang?
Sembahyang, saya ke sana ya, sana kejap ya. Itu bukan tsunami, itu namanya makcik tsunami. Tsunami itu kalau dia udah datang, mau sembahyang tak sembahyang, semua dia gulung semua. Kenapa Allah zalim? Kenapa Allah tidak asingkan? Kenapa Allah tak selamatkan? Dalam hadis disebut, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kenapa orang baik tetap diazab? Dosa dia apa? Dosa dia satu, karena dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka kita tak boleh diam. Anak kamu jangan buat zina, kamu jangan minum khamar, kamu jangan buat rasuah, kamu jangan berjudi. Orang-orang yang buat dosa ini pun marah dengan kita. Urus saja surga kamu, jangan urus neraka saya. Kita pun terdiam pula. Dia buat baju t-shirt, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Bila kita tengok, iya kita pun takut. Sebab apa? Sebab kita tak ada hujah, tak ada dalil. Maka kita mesti jawab, memang duit kamu, memang neraka kamu, tapi kalau azab Allah itu datang, rumah saya pun kena juga. Ini ajaran Islam. Mesti ada amar ma'ruf nahi. La ta'murunna bil ma'ruf, buat amar ma'ruf. Wala tanhauna 'anil munkar, buat amar nahi munkar. Kalau kamu tidak lakukan itu, la yushikanna ayab'atsallahu 'alaikum iqaban, nanti diturunkan Allah hukuman sebab kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Summa tad'unahu, lalu kamu berdoa kepada Allah, angkatlah musibah ini Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dilakukan, tidak diterima, tidak dikabulkan. Dosanya karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka pulang dari umrah ini semakin semangat amar ma'ruf nahi munkarnya, insyaallah. Amin ya rabbal. Yang kedua, dari cahaya hati Riau. Apa hukumnya tawaf sambil mengambil video atau selfie? Tawaf itu sama dengan sholat. Bedanya dia dibolehkan berbicara, bedanya dia dibolehkan makan minum, tapi dia ibadah sholat. Macam mana orang sholat sambil handphone? Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Mana boleh? Tak boleh. Jadi setiap travel agent, setiap travel ini sudah ada tim media. Tim media yang mengambil tugas, boleh. Jadi kita tidak usah selfie-selfie, foto-foto. Untuk kenang-kenangan selesai tawaf. Selesai tawaf, salat sunat ba'da tawaf. Setelah itu pas mau minum zam-zam di tempat itu agak lapang di belakang, ambil foto. Ka'bahnya di bahu kanan atau di bahu kiri, jangan di belakang. Adab kita kepada Ka'bah, jangan belakang Ka'bah. Jadi kalau ngambil gambar, buat posisikan Ka'bahnya itu di samping, yang membelakangi Ka'bah. Dulu sebelum ada foto ini orang berdoa menghadap Ka'bah. Sekarang membelakangi Ka'bah. Adab-adab kita. Bagaimana dengan makan minum? Makan kurma, misalnya dia kena penyakit mah akut. Kalau dia tidak makan kurma, ini usus dia bergulung, boleh dia makan kurma. Minum, haus, kering, boleh dia minum. Bercakap pun boleh. Bercakap, lurus, jangan bercampur dengan jamaah Turki, tengok. Boleh. Lalu kemudian mencium kening istri, macam mana? Macam tak ada tempat lain. Apa nak cium di situ? Di hotel tadilah sebelum berangkat. Dan kenapa awak cium kening istri awak? Saya sangka Hajar Aswad, Pak Ustaz. Apa ini? Kalau dia mazhab Syafi'i, wuduknya batal. Kalau dia guna mazhab Syafi'i, wuduk dia batal. Kalau wuduk batal, maka ulang wuduk balik. Kalau dia mencium kening istrinya di situ. Tapi kalau selesai tawaf, selesai sudah, lalu dia mau ngambil foto kenang-kenangan, diciumnya kening istrinya, habis itu baru dia buat video. Yang jomblo nikah ya.
Bagus untuk motivasi, manas-manasi. 3. Travel Jasmine Tour Surabaya. Apa arti dari kota Yathrib? Yathrib tandus, Yathrib banyak kuman, Yathrib banyak penyakit, Yathrib banyak binatang berbisa. Karena dulu sini banyak ular, banyak kalajengking, tandus, kering, banyak penyakit, banyak hama. Itu arti Yathrib. Dan mengapa nama Yathrib diubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah? Karena dalam Islam nama orang dirubah, nama tempat pun dirubah. Yathrib, bayangkan, memberikan efek negatif. Kamu mau kemana? Saya mau pergi ke tanah tandus, tanah banyak penyakit, banyak sarang kalajengking, banyak ular menakutkan. Tapi begitu dirubah, kamu mau kemana? Saya mau ke kota peradaban yang terang benderang, Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah, nama orang pun dirubah Nabi. Ada namanya Husain. Husain artinya tembok. Bayangkan kalau ada orang namanya tembok, terpilih pilkada. Yang saya hormati Pak Tembok dan Bu Tembok, akad nikah lagi, bin Tembok. Dirubah Nabi namanya Abdullah, nama ayahnya Salam, Abdullah bin Salam. Ada nama orang namanya Harb. Harb artinya perang. Di tempat saya pun banyak juga orang ini namanya perang, cuman tidak Harb. Namanya siapa? Warman. Warman. Mohon maaf Pak Warman, jangan tersinggung. Harb diganti Nabi namanya Salam. Ada orang namanya Abdul Ka'bah, gak boleh menghambakan diri pada Ka'bah. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Anak dia nikah dengan Nabi, satu-satunya anak gadis. Itulah dia Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu nama aslinya Abdul Ka'bah. Ada lagi nama orang Abdus Syams, hamba matahari. Gak boleh menghambakan diri pada matahari, syirik. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Karena selalu bawa kucing dipanggil Pak Kucing. Abu Hurairah. Karena selalu bawa kucing, Pak Kucing. Selalu bawa anjing, hati-hati jangan marah anjing Pak. Nanti dipanggil orang Pak Anjing. Abu Kalb. Nah, jadi nama itu dirubah. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Itu ungkapan Shakespeare dari Inggris. Dalam Islam nama adalah doa. Maka nama yang paling baik adalah nama yang paling rendah yang ditempelkan kepada yang paling tinggi. Yang paling rendah adalah Abdun, hamba. Yang paling tinggi adalah Allah. Maka nama yang paling bagus adalah nama yang paling rendah yang ditempelkan kepada yang paling tinggi. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Mahi Travel, Makassar. Apa denda atau dam bagi jamaah umroh jika melanggar larangan umroh? Apakah boleh diuangkan? Bagaimana cara membayarnya? Kalau dia larangannya berat, melewati miqat tanpa ihram, dilewatinya Bir Ali, tidak pakai ihram, maka dia kena dam. Damnya itu adalah 1 ekor kambing sebanyak 600 rial. Tapi ada yang tidak sampai 1 ekor kambing, dia hanya memberi makan fakir miskin, sudah diuangkan 90 rial. Nah, jadi membayarnya di Hotel Makkah, dulu namanya Hotel Hotel Makkah itu apa namanya dulu? Hilton. Naik ke atas ada tempat pembayaran dam. Jadi saya dulu bawa jamaah, pas mau ngasih kunci, saya ngurus kunci di bawah, jamaah naik tempat makan. Pas saya mau ngasih kunci ke tempat makan, jamaah udah pakai daster, rambut udah macam mak lampir, yang laki-laki udah pakai jaket. Saya bilang kita belum tawaf, belum umroh, kenapa kalian udah pakai daster, udah buka ini, kena dam ini. Berapa Pak Ustadz? Kalau potong kambing 600 rial. Kami tak sanggup Pak Ustadz, kasih makan fakir miskin 90 rial. Kalau tak sanggup Pak Ustadz, berdosa. Kalau gitu kami yang terakhir ikut ngambil berdosanya aja lah Pak Ustadz. Jadi saya bawa jamaah ini macam-macam, pernah saya ngadapi gitu. Jadi bayarkan langsung ke transfer ke Al Rajihi Bank.
Bank, kalau ibu bapak malu udah melanggar, malu ngasih tahu saya, pergi aja ke hotel Hilton, naik pakai tangga ke atas yang banyak orang buat konten itu. Naik ke situ bayar. Kalau dia yang 1 ekor kambing 600, kalau yang fakir miskin 90, nanti ada slip pembayaran Bank Al-Rajihi. Setelah bayar turun baru buat konten. Hai guys, kamu sudah bayar, saya sudah. Brunei Travel. Apa pendapat Tuan Guru tentang jamaah tabligh yang buat dakwah kampung ke kampung, lorong ke lorong, pintu ke pintu? Apa nasihat untuk jamaah tabligh yang sedang bergerak di seluruh dunia sekarang? Ada ulama dari sekolah hadis. Nama sekolah hadis itu Darul Ulum, Deoban, India. Namanya Maulana Ilyas. Maulana Ilyas ini ahli hadis, tapi dia tidak bisa berdakwah karena di India Muslim itu minoritas. Kalau dia berdakwah tabligh akbar macam ini, ditangkap oleh Sanjay Dutt, Kabikaci Kabigam, Coach Utahe, nggak bisa. Akhirnya dia pergi beriktikaf di Raudhah, 6 bulan iktikaf di Raudhah. Iktikaf Raudhah, akhirnya mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, berdakwahlah engkau seperti dakwah aku dulu. Lama dia mikir, berdakwah seperti dakwah aku dulu, gimana ya? Kayak mana dakwah seperti dakwah Nabi? Barulah dia paham, rupanya dakwah Nabi dulu bukan tabligh akbar. Dakwah Nabi dulu adalah dakwah dari rumah ke rumah. Itu maka dakwah Maulana Ilyas ini dari dakwah ke rumah. Dia nggak pernah ngasih nama dakwahnya, ini nggak ada namanya. Orang lain itu yang ngasih tahu. Ini namanya jamaah tabligh karena mereka tabligh, menyampaikan dakwah, menyampaikan. Maka disebut jamaah tabligh. Orang lain yang ngasih, mereka nggak pernah. Dakwahnya ini adalah dakwah sunnah karena ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Orang yang ngejek, misalnya dakwah itu jamaah kompor, karena kemana-mana bawa kompor. Itu jamaah KUPJ, gitu. Kelompok Ustadz Panjang Janggui. Itu orang lain yang ngasih nama. Kalau mereka sendiri adalah dakwah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Somad kan berdakwah, saya nggak dakwah, saya ta'lim. Yang berdakwah itu jamaah tabligh ini. Mereka dari pintu ke pintu, ngetuk pintu, Pak, nanti ke masjid ya, Pak, ke masjid ya. Setelah mereka berdakwah, orang datang kumpul di masjid, barulah datang Abdul Somad ceramah. Jadi Abdul Somad tidak ceramah, Abdul Somad tidak berdakwah. Karena berdakwah itu adalah membawa manusia dari jalan setan ke jalan Tuhan. Sedangkan Abdul Somad tidak pernah membawa manusia dari jalan setan, karena semuanya sudah berada di jalan Tuhan. Ini Bapak Ibu semua kan tidak ada yang di jalan setan kan? Yang ada di jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, nggak ada tinggal di mana? Jalan setan. Itu jamaah tabligh yang menghadapi kampung ke kampung, masuk ke pedalaman. Mereka khususkan dalam 1 bulan 3 hari, dalam 1 tahun 40 hari seumur hidup. Ini semua adalah dakwah. Jadi kalau kita belum sanggup, jangan ngejek. Jangan bilang sesat. Ini jamaah tabligh ini sesat nih Pak Ustadz. Kenapa sesat? Karena berjenggot. Nabi berjenggot, sunnah. Ustadz kok nggak berjenggot? Belum tumbuh. Jamaah tabligh ini sesat. Kenapa sesat? Karena pakai sorban. Nabi bersorban. Sesat karena berjubah. Nabi berjubah. Mereka mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau belum sanggup, jangan ejek. Kalau sudah sanggup, ikut. Kalau belum mampu mencegah kemungkaran, jangan bertepuk tangan melihat kemungkaran. Jadi mereka adalah saudara-saudara kita yang banyak orang dapat hidayah. Artis-artis itu, siapa yang bisa mendakwahi artis? Pakai narkoba, dugem, sabu-sabu. Itu jamaah tabligh yang mendakwahi mereka lewat ngobrolnya. Yang pertama kali dulu penyanyi rock sezaman, siapa dulu? Oh bukan. Alah, lupa namanya. Saya nama artis ini Pak, saya ingat. Ustadz Gito Rolis itu taubatnya almarhum Gito Rolis itu melalui tabligh. Yang sekarang Ustadz Dery Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati. Bawaannya mau mati aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa pertanyaan dari 5 travel, mudah-mudahan bermakna.
Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan ke Ustadz Qurtubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian sama-sama kita dengarkan kajian ilmu dari Tuan Guru kita dan juga pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh beliau. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi bekal kita untuk kita aplikasikan nanti sepulang ibadah umrah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, sebelum sama-sama kita ambil sesi foto, kita akan aminkan doa dari Tuan Guru kita. Mudah-mudahan menjadi doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ja'al umratana umratan maqbulah. Terimalah ibadah umrah kami ini ya Allah. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyuana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana. Terima salat kami, terima bacaan Quran kami, terima zikir kami, terima tawaf kami, terima sa'i kami, terima ibadah kami, terima umrah kami, terima haji kami. Sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah supaya kami bisa mengumrahkan anak kami, keluarga kami, orang-orang soleh yang berbuat baik di antara kami. Belum mampu, bisa kami mampukan mereka dengan kuasa-Mu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, banyak dosa kami, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, dosa pikiran. Pulang kami dari umrah ini dalam keadaan bersih dari segala silap salah dan dosa ya Allah. Allahumma atiq riqabana, kami termasuk dalam golongan yang dibebaskan dari api neraka. Wa riqaba abaina wa ummahatina, ayah kami, ibu kami. Wa azwajina wa dzurriyyatina, pasangan hidup kami, anak cucu keturunan kami. Waliman hadarana, semua yang hadir di majelis ini dalam keadaan bersih dan selamat dari azab neraka-Mu ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila, berikanlah pemimpin yang adil untuk negara kami. Orang-orang yang baik menolong agama-Mu dengan kekuasaan yang Kau titipkan di ujung jarinya ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agama-Mu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong hati kami. Ala dzikrika, untuk selalu berzikir mengingat-Mu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana hablana minas salihin, anak-anak kami, hidup mereka penuh dengan godaan fitnah akhir zaman. Selamatkan mereka dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari LGBT. Jadikan mereka orang yang sukses dunia akhirat ya Allah. Kalau mereka Kau berikan rezeki, jadikan mereka termasuk orang yang dapat berhaji dan berumrah ke Baitullah. Amin ya Allah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini, kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Setelah kami pulang ke tanah air banyak godaan, berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Istiqamah solat berjamaah ke masjid, istiqamah memperbanyak solawat, zikir, baca Quran, istiqamah berinfak, berzakat, bersedekah, istiqamah dalam husnul khatimah. Amin. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.